jangan-jangan keancol kali ya? Aduh, subhanallah. Sekarang malam ke-9 insyaallah ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Takwa di dalam kamus bahasa Indonesia, kalau kita buka sinonim itu apa ya? Persamaan. Nah, persamaan ya. Jadi takwa ini banyak sinonimnya, persamaannya. Ya. Dan di antara salah satu persamaan kalimat takwa adalah takut kepada Allah. Nah, jadi di bulan Ramadan ini, marilah kita jadikan tarbiyah, pembelajaran untuk kehidupan kita di bulan-bulan yang akan datang. Tumbuhkanlah rasa takut kita kepada Allah di dalam hati kita, agar betul-betul kita nantinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita sekarang di bulan Ramadan, ya. Ini pelajaran buat diri kita. Karena saking takutnya kita kepada Allah, takut batal puasa kita, padahal makanan di rumah kita tersedia di siang hari. Nggak ada orang tuh, ya. Nggak ada orang. Kira-kira kalau kita nggak takut sama Allah, makan apa nggak kira-kira? Makan. Karena nggak ada orang, nggak ada yang liatin. Tapi subhanallah, bagi orang yang beriman dan insya Allah mendekati takwa, maka tidak ada orang itu pun tidak menjadi halangan tetap dia melaksanakan puasa. Tengah hari, pulang kerja capek, panas, udah gitu kerjanya pakai motor. Pas begitu pulang, itu bekas cilok yang warna oranye di meja, kan goda banget itu. Goda apa nggak kira-kira? Ya elah, kering banget tenggorokan. Nah, kalau kita nggak takut sama Allah, habis tuh. Kemarin atau tadi tepatnya, saya pikir cuma cerita, ada warteg buka sepotong pakai gorden. Tadi pas begitu lewat kita kemana tadi Bang Amin, Amir gitu ya. Ternyata memang benar kelihatan ada di warung duduk ya, cuma kelihatan kakinya doang. Nah, kalau orang tidak mempunyai rasa takut sama Allah, maka mustahil akan menjadi orang yang bertakwa. Maka marilah dijadikan di bulan Ramadan ini sebagai pelajaran bagi diri kita, agar kita betul-betul takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman, "Wa liman khafa rabbih jannatan." Bagi orang yang takut kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala siapkan 2 surga. Menurut ahli tafsir pertama, surga yang pertama itu untuk manusia dan jin. Tapi menurut ahli tafsir lainnya, surga dunia dan surga akhirat. Jadi orang yang bertakwa ini, dia akan mendapatkan kesenangan di dunia dan dia akan mendapatkan kesenangan di akhirat. Allahu Akbar. Walaupun mungkin ya, kita terasa sulit, terasa susah, terasa nggak enak di dunia. Tapi memang itu adalah kehidupan dunia, pasti bergilir antara enak dan tidak enak. Tetapi pada endingnya, pada akhirnya kita akan merasakan kenikmatan dunia. Maka sering kita panjatkan di dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah agar kita baik di dunia dan baik di akhirat, serta kita dipelihara dari azab api neraka. Maka tidak mustahil bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan merasakan kesenangan, kenikmatan di dunia ini, walaupun mungkin dalam keadaan kekurangan. Mari saya sampaikan, ya, kalau orang sudah mencapai di dalam karakter manusia itu, sifat manusia itu adalah dewasa,
maka dia tidak akan cukup dengan harta, dia tidak cukup dengan mobil, dia tidak cukup dengan perusahaan, dia tidak cukup dengan kekayaan-kekayaan. Justru yang lebih dikejarnya lagi adalah kenikmatan batin yang dia rasakan. Maka kata Mu'adz, sesungguhnya orang yang sakit maka dia tidak akan dapat merasakan nikmatnya makan. Kalau orang tidak merasakan nikmatnya ibadah ketika kita sujud sama Allah, berarti kita masih penuh dosa. Kalau ada orang yang puasa tengah hari, dia haus, dia lapar, tetapi tidak merasakan nikmatnya puasa, nah ini perlu dibasuh hati kita. Berarti masih banyak dosa. Karena sesungguhnya di dalam lapar kita akan merasakan nikmat. Pun begitu juga ketika kita ruku, ketika sujud, kita nikmat. Subhanallah. Itulah yang namanya lezatnya iman. Kalau kata almarhum Kang Imun dulu ya. Saya masih ingat banget. Orang katanya kalau udah lezat iman, mau imam bacaannya enak mau enggak pokoknya sujud sama Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketika seseorang puncaknya sudah mencapai orang yang bertakwa, maka setiap ibadah yang dilakukan akan nikmat di dalam dirasakannya. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan fenomena di akhir zaman ini, krisis takut kita kepada Allah nyata di depan mata kita. Coba seandainya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, seandainya seorang suami dia takut sama Allah, niscaya seorang suami itu tidak akan zalim terhadap istrinya dan anaknya. Pun begitu juga, seandainya seorang istri takut sama Allah, maka niscaya istri ini tidak akan mengkhianati suaminya. Pun begitu juga, seandainya rakyat takut sama Allah, niscaya tidak akan ada rakyat yang melawan pemerintahnya. Begitu juga seandainya pemerintah takut sama Allah, maka tidak akan ada pemerintah yang menzolimi rakyatnya. Karena rasa takut itu tidak ada, khauf itu tidak ada di dalam hati kita sekarang pada saat ini. Sehingga seolah-olah di dalam kehidupan kita ini kacau balau. Tidak tentu arah apa yang kita pegang. Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari pedoman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengatakan enggak apa-apalah makan yang haram-haram dikit. Nauzubillah summa nauzubillah. Mana mungkin dulunya dia yang besar itu dulunya kan sedikit-sedikit. Korupsi dulunya sedikit, lama-lama jadi besar. Itu karena sedikit. Coba kalau kita perhatikan di dalam taklimut ta'alim. Hati itu diibaratkan pertama itu putih. Maka ketika dia berbuat satu dosa, satu titik terbentuk di dalam hati. Kemudian 2 dosa, 2 titik. 3 dosa, 3 titik. Terus dan seterusnya. Maka banyak titik hati kita akan gelap. Maka akan sulit menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah di Ramadan kita pada saat ini khauf, takut kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah pedagang akan berkah, pengusaha akan berkah. Karena takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, pedagang tidak akan mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Subhanallah, insya Allah kita semua yang hadir di sini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mencapai yang diharapkan oleh Allah menjadi hambanya yang mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lewat 1 menit jadi 11 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.